Halo anak-anak SD Bintang Mulia yang Miss Indri sayangi, bagaimana kabar kalian hari ini? Miss Indri berharap kalian semua sehat, penuh semangat, dan bersuka cita untuk mengikuti weekly worship pagi ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, Miss Indri akan bacakan nats panggilan beribadah yang diambil dari Yohanes 13 ayat 34. Yang berbunyi, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Anak-anak yang terkasih, baru saja Miss Indri membacakan satu ayat bahwa Tuhan Yesus memerintahkan kita semua murid-muridnya supaya kita saling mengasihi. Ya, saling mengasihi. Mengapa ya kita harus saling mengasihi? Betul sekali, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, dan kita sebagai anak-anaknya harus mengikuti teladan Tuhan yang terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Nah sekarang mari kita pujikan lagu KASIH, Kasih, sebagai ungkapan kita mau menyatakan kasih kita pada keluarga, saudara, dan teman-teman kita. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita dan dengan gerakan ya. Kita mau memuji dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita nyanyikan lagu KASIH. Anak-anak, sekarang mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa dengan sikap yang baik dan sungguh hati. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami kenal, sapa dan sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang istirahat kami semalam, dan ucap syukur atas hari baru pemberian Tuhan dengan segala berkat yang boleh kami terima sampai saat ini. Saat ini kami datang menghadap Tuhan, membawa pujian, sembah, dan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan atas ibadah kami hari ini. Ampunilah kami ya Tuhan, jika dalam ibadah kami saat ini ada kesalahan yang kami lakukan. Layakan kami untuk datang ke hadirat-Mu yang maha suci.
Ya Tuhan, kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh, mengarahkan hati kami hanya pada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mau mencurahkan Roh Kudus, agar kami semua boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Doa ini hanya kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak tersayang, minggu-minggu ini kita memperingati minggu-minggu Prapaskah, di mana kita mengingat kasih yang boleh Tuhan Yesus nyatakan pada kita melalui karya terbesarnya di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Nah, kita akan menaikkan satu pujian karya terbesar untuk mengingat rayakan kasih Tuhan yang sempurna, yang sudah rela berkorban untuk menyelamatkan kita semua. Miss Indri harap anak-anak di rumah bisa menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh ya. Dan selama mendengarkan firman nanti, anak-anak juga bisa duduk dengan tenang, tertib, dan bersikap yang baik. Mari kita nyanyikan pujian karya terbesar.
Sekarang marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Mr. Andrew. Pagi anak-anak, Mr. Andrew harap semuanya dalam kondisi yang sehat. Pagi hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan, Matius 22 ayat 34 sampai 40 dengan tema belajar untuk mengasihi. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita tonton video berikut ini. Orang Samaria murah hati. Sumber dari Kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yerikho. Tiba-tiba datanglah para penjahat yang merampoknya. Para penjahat itu memukulnya hingga hampir mati, lalu meninggalkannya. Setelah itu, ada seorang imam melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang imam itu tidak menolongnya dan melewatinya. Setelah itu, ada seorang Lewi melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang Lewi itu tidak menolongnya dan melewatinya. Setelah itu, datanglah seorang Samaria yang sedang melewati jalan itu. Orang Samaria itu merasa kasihan melihat orang Yahudi itu. Orang Samaria itu menghampirinya dan merawat luka-lukanya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya. Orang Samaria membawanya ke penginapan untuk dirawat. Besoknya, orang Samaria itu membayar biaya penginapan dan perawatannya. Nah, anak-anak, video tadi menceritakan bagaimana kita harus mengasihi sesama kita tanpa melihat siapa dia, tanpa kita harus mengenal terlebih dahulu siapa yang kita tolong dan siapa yang kita bantu. Nah, Mr. Andrew akan bacakan Matius 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, anak-anak, kita semua pasti ingin sekali hidup menyenangkan Allah dan bukan memanfaatkan Allah demi kesenangan diri. Nah, alangkah jahatnya apabila kita tinggal di bumi milik Allah ini, namun hati kita tidak pernah mengasihi dengan sungguh-sungguh. Nah, anak-anak, mengasihi Tuhan Allah kita, mengasihi sesama kita penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Mr. Andrew punya 5 tips buat kalian. Bagaimana kalian bisa menyenangkan hati Allah, juga bisa menyenangkan hati sesama kita. Yang pertama adalah berdoa. Ketika kalian bangun tidur, kalian bisa mengambil saat teduh, berdoa,
berbicara sama Tuhan, berterima kasih atas penyertaan Tuhan terhadap kalian semua. Nah, yang kedua adalah belajar membaca Alkitab untuk lebih rajin lagi, supaya kita mengetahui apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan setiap hari. Nah, tips yang kedua, belajar untuk berkata jujur. Nah, anak-anak, berkata jujur bukan saja kita menyenangkan hati Tuhan, tapi juga kita menyenangkan orang tua kita, teman-teman kita. Dengan kita berbicara jujur, dengan kita berkata jujur, maka itu juga belajar untuk kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan. Nah, ini sangat penting dalam kehidupan kita agar kita dapat menjadi anak yang dapat dipercaya. Nah, yang ketiga, belajar untuk mematuhi atau menghormati orang tua. Nah, anak-anak, orang tua kita sudah mengasuh kita, menjaga, membimbing kita dari kecil sampai kalian sebesar sekarang ini ya. Nah, itu sangat penting. Artinya bahwa orang tua kita ingin kita semua, ingin kalian menjadi anak-anak yang baik. Maka sangat penting ketika kalian mau mematuhi, mau mendengarkan setiap nasihat yang diberikan oleh orang tua kita. Nah, yang keempat, belajar untuk mengasihi sesama. Bagaimana caranya? Caranya adalah bersikap baik, berkata-kata dengan baik kepada teman kita, berbicara sopan, ya, tidak berbicara kasar. Nah, apabila kita belajar untuk mengasihi sesama kita, maka mereka pun juga akan mengasihi kita. Nah, yang terakhir, yang kelima, kita belajar untuk bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan. Nah, anak-anak, ketika kalian HBL, tentu guru-guru memberikan tugas. Nah, itu harus dikerjakan dengan baik, harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Usahakan tidak ada yang missing. Ya, kalian harus berusaha. Ketika kalian mendapatkan soal yang sulit, kalian harus berusaha sebisa mungkin, ya, agar semua pekerjaan yang kalian kerjakan hari ini dapat selesai tanpa ada yang missing. Nah, begitu anak-anak, maka hari ini kita belajar untuk mengasihi, bukan saja untuk mengasihi teman-teman kita, sesama kita, tapi juga kita belajar untuk mengasihi Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan kepada kami semua hari ini. Tuhan, hari ini kami belajar bagaimana kami untuk mengasihi. Bukan saja mengasihi terhadap sesama, tapi juga kami mengasihi Tuhan Allah kami. Bagaimana kami harus mengetahui, memahami setiap perilaku, setiap perbuatan yang kami lakukan, agar apa yang kami lakukan betul-betul menyenangkan hati Tuhan dan juga menyenangkan teman-teman kami, orang tua kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kalau kami akan melanjutkan kegiatan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kami, Tuhan bersama dengan kami, Tuhan membantu setiap kesulitan yang kami hadapi, agar pada hari ini semua kegiatan kami dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.